Halo anak-anak, di pembelajaran kali ini kita masih mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemarin kita sudah mempelajari 3 ciri makhluk hidup. Ciri yang keempat adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil ke besar, dari pendek ke panjang atau tinggi. Sebagai contoh, yakni pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, kemudian ke anak-anak, selanjutnya ke remaja, selanjutnya ke dewasa, dan yang terakhir yakni lansia atau lanjut usia. Ciri selanjutnya yakni makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup mengalami perkembangan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, perkembangbiakannya sama seperti manusia. Tetapi ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh perkembangbiakan ayam dengan cara bertelur. Pertama dimulai dari telur. Selanjutnya telur menetas. Setelah menetas kemudian menjadi anak ayam. Baru kemudian yang terakhir yakni menjadi induk ayam. Selanjutnya yakni perkembangbiakan pada makhluk hidup. Perkembangbiakan adalah proses yang dilalui oleh setiap makhluk hidup untuk memperoleh keturunan agar jenisnya tidak punah. Perkembangbiakan makhluk hidup pada tumbuhan yakni yang pertama menggunakan biji seperti padi, jagung, kemudian mangga, dan lain sebagainya. Selain tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan bijinya, tumbuhan juga berkembang biak menggunakan tunas seperti pisang, bambu, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan makhluk hidup pada hewan dibedakan menjadi 3, yakni bertelur. Contoh makhluk hidup yang bertelur yakni ayam, iti atau bebek, burung merpati, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangbiakan pada hewan yang kedua yakni melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan yakni seperti anjing, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan pada hewan yang ketiga yakni bertelur dan melahirkan. Hewan jenis ini sangat spesial karena sebenarnya mereka berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi telurnya mereka simpan tetap di dalam tubuh mereka. Sampai pada waktu telur mereka menetas, baru anaknya dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Contohnya yakni seperti ular piton. Kemudian ciri makhluk hidup yang terakhir yakni peka terhadap rangsangan. Untuk manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsangan. Dengan alat indera, manusia dan hewan mampu melihat, mendengar, mencium, mengecap rasa, dan menyentuh atau meraba. Tumbuhan tidak memiliki alat indera.
Tetapi tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Seperti kelopak bunga matahari selalu menghadap matahari. Itu karena kelopaknya peka terhadap rangsangan dari matahari. Ada juga tumbuhan yang bernama putri malu. Tumbuhan ini jika disentuh, maka dengan seketika daunnya akan menutup. Ini membuktikan jika tumbuhan putri malu peka terhadap rangsangan berupa sentuhan. Itulah tadi materi kita kali ini. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sampai jumpa lagi.